Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatmasari dengan NIM 24101253200020. Pada video ini, saya akan menyampaikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD yang mana diampu oleh Ibu Dr. Ririyanti Rachmayani Jamaini SPSI MPD. Adapun topik yang saya bahas berjudul Pembelajaran Anak SD di Era Perkembangan Zaman, Tinjauan Karakteristik dan Perkembangan Anak. Melalui video ini, saya akan membahas bagaimana karakter anak SD, tugas perkembangan, dan kebutuhan anak saling berkaitan, serta penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Di era perkembangan zaman saat ini, pembelajaran anak sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi, perubahan lingkungan sosial, serta karakter anak yang semakin beragam membuat proses pembelajaran tidak bisa lagi disamakan seperti sebelumnya. Anak SD saat ini cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang visual, mereka juga cepat bosan dan membutuhkan variasi dalam pembelajaran. Selain itu, setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar tetap relevan dan bermakna bagi anak. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pembelajaran anak SD bukan hanya pada materi yang diajarkan, tetapi bagaimana pembelajaran tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik tugas perkembangan dan kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Untuk memahami tantangan tersebut, kita perlu melihatnya dari sudut pandang teori psikologi perkembangan anak. Menurut Jean Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk berpikir logis, tetapi masih membutuhkan contoh yang nyata dan bisa untuk diamati secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih efektif jika kita sajikan secara konkret dan dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari anak. Selanjutnya ada menurut Erik Erikson, anak SD berada pada tahap industry versus inferiority, yaitu tahap di mana anak memiliki tugas perkembangan untuk merasa mampu, percaya diri, dan dihargai atas usaha yang dilakukannya. Jika anak mendapatkan dukungan yang positif, maka rasa percaya dirinya akan berkembang dengan baik. Selain itu, Lev Vygotsky melalui konsep Zone of Proximal Development menjelaskan bahwa anak dapat berkembang secara optimal apabila mendapatkan bantuan, bimbingan, dan interaksi sosial dari orang dewasa maupun teman sebayanya. Dari ketiga teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa karakteristik anak SD, tugas perkembangan, dan kebutuhan anak merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan perlu untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran anak sekolah dasar. Berdasarkan kajian teori tadi, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anak sekolah dasar. Secara umum, pembelajaran perlu dirancang sesuai dengan karakteristik anak sekolah dasar, yaitu pembelajaran yang bersifat konkret, variatif, dan melibatkan anak secara aktif. Penggunaan media belajar, contoh nyata, serta aktivitas yang menarik dapat membantu anak untuk memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, guru juga perlu untuk memberikan penguatan yang positif seperti pujian ataupun apresiasi agar anak merasa dihargai dan percaya diri dalam belajar. Hal ini penting untuk mendukung tugas perkembangan anak sesuai tahapan usianya. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung juga menjadi kebutuhan penting bagi anak sekolah dasar agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran anak sekolah dasar di era perkembangan zaman perlu untuk memperhatikan karakteristik anak SD, tugas perkembangan, dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam psikologi pembelajaran anak sekolah dasar. Dengan memahami hal ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif
dan sesuai dengan perkembangan anak. Demikian video ujian akhir semester ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.